Mungkin harapan lu Bang kayak ya Timor Leste kan mungkin negara baru dan biar bisa lebih bersinergi dengan sepak bola ASEAN sama Indonesia di khususnya Indonesia, karena kan kita tahu juga sayang ini anak skillful tapi kalau nggak dapat level kompetisi yang oke juga karena top. Sebenarnya gimana sih gambarannya dulu di sana dan harapan lu gitu? Kalau harapan saya ya, saya pengen melihat anak-anak ini lebih maju, di mana mereka bisa meniti karir profesional di luar Timor. Soalnya kebanyakan dari mereka masih dibilang amatir ya. Ada yang memang udah rata-rata punya klub dan mereka diterima gaji, tapi belum bisa dibilang full profesional karena kebanyakan juga mereka masih punya pekerjaan di samping hanya bermain bola dan berlatih untuk klub. Dia masih punya tanggung jawab untuk bagaimana menafkahi keluarga juga kan. Dan saya berharap dengan sepak bola ini, dengan apa yang mereka pelajari, kerja keras mereka, suatu hari mungkin mereka bisa punya kesempatan main di liga luar Timor Leste. Paling tidak nggak usah jauh-jauh, paling tidak di Indonesia atau ASEAN dulu lah. Soalnya menurut kalau mereka bisa keluar dan main di luar itu mungkin bisa jadi booster buat anak-anak muda lain, jadi panutan untuk bisa berdisiplin dan berlatih lebih keras untuk mengikuti jejak mereka kan. Soalnya seperti yang kita tahu kalau talenta aja nggak cukup di bola, memang butuh disiplin dan kerja keras. Contoh kasus apa pekerjaan mereka keluar tadi jadi apa? Banyak ya, ada yang masih mahasiswa, ada yang masih SMA. Saya ada juga yang, kalau yang di sini saya kurang tahu ya. Ada juga yang kayak pekerja kantoran atau di perusahaan. Terus saya pernah, bukan timnas yang ini, yang dulu tuh ada juga di mana dia di timnas tapi sehari-harinya dia bawa truk minyak. Iya. Tapi dari federasi gitu mengasih fleksibel ya, mengasih tidak membatasi si pemain itu, jadi bebas. Tidak. Soalnya kan semua orang butuh mencari punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya dan dirinya sendiri kan. So far federasi sangat suportif dan saya nggak bilang kalau udah sangat bagus atau banyak perubahan, tapi ada perubahan positif di dalam federasi sendiri, di mana udah lebih profesional dan lebih punya perhatian kepada pemain sendiri. Kalau lagi TC mereka emang harus konsentrasi di TC kan. Mungkin ada yang kerjaannya di hold dulu dan mereka dapat subsidi untuk transport apa segala macam. Ada uang saku. Lebih untuk transport ya. Harapannya juga kan depan bisa maju bareng-bareng gitu ya, di cewek atau di cowok bahkan di futsal kali Bang. Benar. Jadi sepak bola sama seperti di hidup ya. Kita nggak bisa hidup sendiri, jalan sendiri. Mungkin untuk kita berkembang butuh negara lain, butuh support dari negara tetangga dan negara tetangga sendiri mungkin untuk maju mungkin butuh kayak motivasi dari negara lain atau negara tetangga itu sendiri yang bisa saling nge-push untuk dapat sesuatu yang lebih positif. Ibaratnya kayak Ronaldo sama Messi ya, ada persaingan di situ tapi mereka saling mendorong untuk jadi atlet yang lebih baik lagi.
gue pengen tahu sih, ini menarik sih. Digambarkan memang rivalitas Timor Leste kayak kalau Indonesia harus gimana di atas lapangan. Itu menarik sih, lu cerita di setelah 90 menit di Soke kayak banyak motivasi ini, gue lawan Indonesia harus menang. Oke, mereka fight. Ini lu bisa deskripsiin nggak sih gambaran tim tentang menganggap Indonesia itu sebagai rival? Ini menarik sih bang. Sebenarnya sih nggak menganggap rival juga ya bang, sama seperti tim lain. Soalnya walaupun kita negara yang berbeda, bendera yang berbeda, tapi rasa persaudaraan itu masih ada ya. Kayak influence Indonesia sendiri masih kuat sekali di Timor Leste. Banyak orang-orang Indonesia yang kesana kerja, cari nafkah juga. Kayak sebagian besar material yang masuk, kayak sembako aja itu 80% dari Indonesia. Tenaga kerja juga banyak sekali dari Indonesia. Orang-orang furniture itu orang Indonesia semua. Dan saya sendiri punya pengalaman di mana pada saat bawa timnas futsal kita kekurangan tenaga medis. Kebetulan ada teman-teman dari timnas Indonesia yang lagi nggak bertugas. Mereka sukarela untuk support kita dan ikut ke Vietnam support kita. Termasuk salah satunya Dr. Nizar yang sekarang sama timnas lapangan gede. Dia pernah jadi official Timor Leste di futsal. Sama Ahyar yang sekarang datang untuk support timnas U23 di sini sebagai fisioterapi. Jadi buat saya sepak bola bukan kompetisi di mana cuma ada menang tapi kalah, tapi sepak bola adalah olahraga di mana kita bisa mencari persahabatan dan mengenal orang baru, dan semua tergabung dalam satu keluarga sepak bola. Fight di atas lapangan aja. Fight ya, kalau di futsal 40 menit itu, kalau di sepak bola ya 90 menit itu. Keluar dari situ kita semua keluarga besar sepak bola. Keren Liv. Lu bicara yang tadi, Paulo, kan abang bilang semoga ada pesepak bola putra yang Timor Leste yang main di luar. Nah, kan berbicara semalam kan kemarin pertandingan kemarin Paulo Gali. Kira-kira harapan untuk Paulo Gali itu seperti apa bang ke depan sekarang? Paulo Gali menurut saya pribadi punya talenta yang sangat besar. Selama Paulo masih mau bekerja keras dan kepalanya nggak besar, kakinya masih nginjak tanah, disiplin kerja keras, saya kira Paulo bisa pergi jauh. Bisa bukan pergi jauh ya, bisa karirnya bisa jauh. Bisa jadi pemain yang top lah di at least level ASEAN ini. Dan saya sendiri sangat berharap sekali Paulo bisa sukses dan maju untuk jadi panutan kepada anak muda Timor Leste yang lain. Lalu bang, terakhir kan beberapa pemain Indonesia pernah main di Timor Leste. Kira-kira boleh dijelaskan atau impact yang abang rasakan terhadap kehadiran pemain Indonesia di Liga Timor Leste itu seperti apa? Awal-awal seru. Mereka banyak menarik publik ke stadion. Waktu itu ada Abdurrahman, Patrick Manggai, Titus Bonai, sama terakhir Boas ya. Kalau nggak salah Okto juga pernah. Dan ya seperti yang saya bilang itu, lawan itu di lapangan selama 90 menit. Yang dari saya lihat selama mereka di sana, sehari-harinya mereka berbaur dengan pemain-pemain lokal, masyarakat lokal. Udah seperti saudara sendiri. Ya, bukan saja ini ya, mereka bukan saja bersama pemain yang klub yang mereka main, tapi mereka berbaur juga sama pemain-pemain klub lain di luar lapangan itu. Tidak lari dari tanggung jawab yang mereka ada kepada klub yang mengontak mereka ya. Ada transfer knowledge sih, kira-kira Gimana? Abang tahu ada transfer knowledge ya sih dari kehadiran pemain Indo atau pemain asing di Liga Timor.
gimana ya Bang? Transfer knowledge. Skip. Ini kayaknya lebih teknis. Kayaknya lebih teknis, jangan deh. Iya. Lagi udah deh. Cuman kalau di ini ya yang kayak sertifikat transfer apa segala macam Isi gitu ya? ya. Oh iya, harus. Enggak, maksud gue transfer knowledge dari transfer knowledge soalnya kayak kita juga di sini kan masih belajar tuh kayak waktu itu ada Michael Essien main kesini, kita apa ya pelajaran yang bisa diambil gitu. Oh iya, itu udah Kayaknya pasti. lebih teknis itu ya. Udah pasti itu. Udah pasti. Terus terakhir Bang, kehadiran pemain Indonesia itu mengangkat atau gairah masyarakat di sana untuk suka terhadap sepak bola atau gimana Bang? Jujur ya, banyak juga masih yang menganggap mereka itu adalah idola. Dan pemain lokal juga banyak yang bangga bisa main bersama mereka kan. Yang tadinya cuma lihat di TV. Soalnya emang kita nggak bisa pungkiri kalau media Indonesia masih sangat pengaruhnya masih sangat kuat di sana. Jadi masyarakat lokal itu mungkin 70%, 80% itu nontonnya TV Indonesia. Termasuk Liga Indonesia, termasuk sinetron dan infotainment. Oke, siap. Jangan lupa Terima kasih, Bang. subscribe, like, komen, dan share konten bolasport.com.